Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi lain yang relevan, termasuk seleksi CPNS, seleksi P3K, tunjangan profesi guru, pendidikan profesi guru, dan hal lainnya yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa seluruh Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini ada satu informasi penting yang perlu saya bagikan kepada seluruh Bapak Ibu honorer setanah air. Ini kabarnya datang dari Istana soal peraturan pemerintah tentang manajemen aparatur sipil negara. Honorer lulusan SMA pasti senang. Ini informasi terbaru Bapak Ibu. Nah, tentunya ini merupakan satu hal yang disambut gembira oleh seluruh Bapak Ibu honorer, apalagi yang mana Bapak Ibu honorer lulusan SMA dengan ijazah SMA yang sebelumnya sepertinya kecewa, tetapi sekarang sepertinya ada harapan sehingga dipastikan bahwa para honorer lulusan SMA ini pasti senang dengan adanya Undang-Undang ASN 2023 yang diteruskan dengan peraturan pelaksananya, yaitu peraturan pemerintah tentang manajemen aparatur sipil negara. Bapak Ibu, mari kita simak informasi ini sampai selesai. Kira-kira apa kabar baik yang datang dari istana ini soal peraturan pemerintah tentang manajemen ASN? Bapak Ibu, mari kita simak bersama sampai selesai dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja pada informasinya. JPNN.com Jakarta memuat satu kabar gembira untuk seluruh Bapak Ibu honorer, terutama Bapak Ibu honorer yang hanya berijazah atau lulusan SMA sederajat. Ada kabar baik dari Istana soal peraturan pemerintah tentang manajemen aparatur sipil negara atau tentang peraturan pemerintah turunan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Para honorer lulusan SMA sederajat dipastikan senang mendengar kabar ini. Nah, tentunya ini ada apa, Bapak Bu? Ini merupakan satu informasi yang sifatnya positif, mendukung niat Bapak Ibu honorer untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara, apalagi yang honorer lulusan SMA. Dewan Pembina Forum Honorer Kategori 2 Tenaga Teknis Administrasi Indonesia, Nurbaiti, mengungkapkan pihaknya bersama sejumlah pengurus telah bertemu pejabat kantor staf presiden atau KSP. Ada sejumlah masalah yang disampaikan Bunda Nur sapaannya kepada KSP. Nah, tentunya kabar yang disampaikan ini adalah berupa keluhan, berupa suatu hal yang disampaikan oleh Bunda Nur yang merupakan perwakilan dari seluruh honorer Indonesia, terutama honorer di bidang tertentu. Salah satu yang disampaikan ialah tentang kondisi honorer yang ikut tes P3K di tahun 2023 tahun ini. Disampaikan bahwa memang cukup banyak honorer tidak bisa ikut seleksi P3K 2023. Tetapi tidak sedikit juga yang bisa ikut tes karena memenuhi kualifikasi persyaratannya. Namun bagaimana dengan Bapak Ibu honorer yang hanya lulusan SMA? Tentunya kecil kemungkinan, bahkan tidak ada kemungkinan untuk ikut seleksi P3K di tahun 2023 tahun ini. Saya menyampaikan bahwa kompetensi honorer tidak semua buruk. Terbukti banyak honorer kategori 2 yang mendapat nilai di atas 300-an. Ini kata Bunda Nur kepada JPNN.com pada hari Kamis 30 November 2023, baru-baru ini. Menurut Bunda Nur, ini pencapaian luar biasa karena baru pertama kali ikut tes, honorer usia di atas 35 tahun
mampu menjawab 145 soal dalam waktu 120 menit. Bukan hal yang mudah mencapai nilai tersebut. Ini sungguh luar biasa. Perjuangan para honorer kategori, bahkan honorer yang sudah usia di atas 35 tahun itu, mampu menyelesaikan soal 145 per 120 menit. Ini cukup luar biasa. Pada kesempatan tersebut, Bunda Nur turut memberikan masukan agar ada kebijakan khusus untuk honorer yang nilai tesnya di atas 300. Ingat Bapak Ibu ya, apa yang disampaikan oleh Bunda Nur yaitu meminta supaya ada kebijakan khusus untuk honorer yang nilai tesnya di atas 300-an. Sebab ada kekhawatiran honorer yakni soal minimnya formasi. Kebanyakan instansi hanya membuka satu formasi, padahal honorer kategori 2 yang melamar cukup banyak. Nah, tentunya karena formasinya sedikit, maka jelas bahwa harapan para honorer kategori 2 itu sedikit karena formasinya juga sedikit. Maka bagaimana cara untuk mengakomodir keinginan para honorer ini untuk diangkat menjadi ASN P3K sementara sudah lama mengabdi, kemudian usia mungkin sudah tinggi? Harapan saya saat menyampaikan hal ini hanya meminta agar ada optimalisasi atau afirmasi khusus untuk yang ikut tes tahun ini. Kalaupun tidak ada formasi, mereka bisa dimasukkan dalam prioritas 1 atau P1. Sama sistemnya seperti rekrutmen P3K guru, tuturnya. Dan ini suatu hal yang wajar saja diperjuangkan karena mereka memang benar-benar berkompeten. Kemudian sudah berpengalaman mengabdi di instansi pemerintah pusat maupun daerah dalam hal melaksanakan kegiatan pelayanan publik. Tentunya ini juga menjadi satu pertimbangan kepada pemerintah. Jadi ketika ada pembukaan seleksi P3K 2024, mereka cukup didata dan tidak perlu dilakukan tes lagi. Sungguh luar biasa Bapak Ibu. Nantinya kalau di tahun 2024 hanya didata tanpa ikut tes lagi. Bunda Nur sangat berharap masukannya ini bisa dijembatani oleh KSP kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas. Bunda Nur mengaku senang ketika pejabat KSP memberikan tanggapan positif. Intinya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara akan mengakomodasi semua honorer dengan memberikan banyak kemudahan. Yang melegakan bukan hanya lulusan S1 yang diselesaikan, tetapi honorer berijazah SMA pun akan diselesaikan, baik melalui mekanisme P3K paruh waktu atau penuh waktu terangnya. Soal mekanisme itu jangan diperdebatkan dahulu. Yang terpenting, kata Bunda Nur, honorer bisa menjadi aparatur sipil negara. Berita baik lainnya adalah regulasi turunan Undang-Undang ASN baru, salah satunya peraturan pemerintah tentang manajemen ASN akan rampung lebih cepat dari rencana awal 31 April 2024. Sebab aturannya 6 bulan setelah Undang-Undang ASN disahkan. Mari dukung pemerintah untuk segera menyelesaikan permasalahan honorer dan teman-teman tetap tenang. Jangan cepat percaya berita hoaks, fokus dengan pekerjaan saat ini. Pungkas Bunda Nur Baite. Demikian informasinya Bapak Ibu, semoga apa yang diusulkan oleh Bunda Nur kepada pemerintah yang dilakukan melalui kantor staf kepresidenan atau melalui KSP yang segera akan disampaikan kepada pemerintah melalui Menpan RB ini akan segera terkabul. Selamat buat Bapak Ibu honorer yang lulusan SMA bisa terakomodir menjadi ASN P3K di tahun 2024. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.